pompa yang baru selesai dibangun oleh suaminya terlihat masih kotor atau keruh, menyebabkan ibu tersebut tidak dapat menggunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak maupun untuk mencuci pakaian. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menghilangkan keruhan pada air tersebut? Keruh. Ya, konsep atau dinamika keruh itu ya menambahkan tawas. Karena kalau dengan tawas berarti air langsung jernih. Kapur itu kan berarti terkait dengan mikrobiologi. Kapur. Nah, itu terkait ketika dia apa namanya eh, terkait dengan kapur sada aran berbau dan rasa sioli itu terkait dengan menyelingan. Jadi jawaban yang tepat adalah karena clue-nya adalah di sini keruh, kotor berarti uh, kita harus memberikan larutan tawas. Itu dia. 23. Beberapa warga desa X mengeluh air sumur yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak jernih lagi. Keluhannya ketika air sumur tersebut direbus selalu ada endapan putih seperti kapur. Ketika dicoba untuk dimasak kembali air tetap seperti itu. Warga berinisiatif setelah air direbus didiamkan untuk dulu kemudian di bagian atas sama sementara endapan putih dibuang. Pertanyaannya kandungan apa yang terdapat pada air sumur tersebut? Ini kan jelas sekali sekalian clue-nya kan tadi endapan putih seperti kapur. Kapur itu kan berarti tinggi kalsiumnya. Karena terkait dengan kapur, berarti jawabannya pasti A. Itu aja. Jadi ada clue-nya endapan putih seperti kapur. Ya kapur itu berarti kandungan kalsiumnya tinggi. Karena saat apa kandungan apa yang tinggi? Saat apa yang tinggi berarti kalsiumnya tinggi. Sudah ini pertanyaan opsional. Ini tolong dipahami dari sekalian melihat clue-nya. Jadi yang lain itu yodium, fluor, mangan itu sudah diabaikan semua. Karena terkait dengan kapurnya. Kapur terkait dengan unsur kalsiumnya tinggi. 24. Indonesia merupakan daerah yang kaya akan sumber daya air, akan tetapi masyarakat kekurangan air bersih. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga akan membutuhkan air bersih yang semakin banyak. Sedangkan hampir semua daerah perkotaan merupakan daerah landai yang bukan merupakan daerah tangkapan air. Dan kebutuhan air tanahnya sangat tergantung pada terdekat dengan bertopografi tinggi. Apakah yang menyebabkan pesisir mendapatkan sumber air bersih pada kasus tersebut? Ya, clue-nya daerah tangkapan air. Berarti kalau tangkapan air berarti analisa kita berarti banyak pohon sebagai cadangan indah ini semua. Nah, ada kata-kata kesulitan mendapatkan. Berarti ada air tapi sulit. Nah, berarti pasti jawabannya adalah dampak eksploitasi yang berlebih. Iya, sehingga tidak ada cadangan air. Cadangan air. Hutan gundul tidaklah karena masih ada hutan tetapi ekspornya yang berlebih. Ya, dari 100% mungkin kasih cuma 30%. Ya, sehingga cadangan air semakin berkurang. Ya, merupakan daerah bencana alam. Tidak karena kasus ini tidak ada di sini mengatakan bahwa ada bencana kurangnya daerah tangkapan air pengelolaan hutan. Jadi jawaban yang tepat adalah eksploitasi yang berlebih ada dari sekalian. 25. Seorang sanitari melakukan upaya proses pengolahan air baku di wilayah kerjanya untuk meringankan beban pengolahan lebih lanjut terhadap air yang tersedia, maka diperlukan pemrosesan secara tepat. Di antaranya adalah melakukan pengisian terhadap partikel berukuran besar yang punya berat jenis lebih besar daripada air. Pertanyaannya adalah, apakah proses pengolahan pada kasus tersebut? Ini kan partikel berukuran besar ada di sekalian, bukan yang halus, besar. Berarti berat jenisnya melebihi 1 atmosfer kan, otomatis kan ada proses di situ apa namanya sedimentasi pelan-pelan jalan turun pelan jalan turun jalan turun dan itu tadi proses sehingga yang di atasnya itu airnya kelihatan jernih yang di bawah keruh karena terjadi proses sedimentasi di bawahnya jadi yang jelas dari clue tadi itu kan kita bawa aerasi tidak mungkin aerasi kontak besi filtrasi penyaringan flokulasi harus dibuat vlog-vlog penambahan misalnya tawas dan timbul flokulasi disinfeksi bahan kimia seperti kapur dan sebagainya sehingga adalah ada clue adalah partikel besar jadi jawabannya pastinya adalah sedimentasi. 26. Pada sebuah desa terdapat air yang berada dalam lapisan tanah yang berasal dari penggunaan vulkanik yang terlindungi dan cenderung lebih murni karena berada pada kedalaman yang jauh dari pencemaran aktivitas manusia dan melalui proses penyaringan alam yang panjang. Apakah jenis air tersebut? Ini kan jelas sekali ada sekalian. Vulkanik, ya. Cluenya ini ke pegunungan vulkanik otomatis terkait dengan tanah. Berarti airnya dari air tanah.
Ya. Nah, ini kedalamannya yang jauh dari pencemaran. Jadi yang jauh dari itu cuma tanah. Jadi air sungai diabaikan di atas permukaan, di mana tidak, air laut tidak, air suling tidak. Jawabannya yang pertama adalah air tanah karena ada punya adalah pegunungan vulkanik. Jadi pastinya adalah jawabannya adalah C. 27. Seorang sanitarian mendatangi rumah warga yang keluarganya sering mengalami penyakit diare. Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan jarak resapan septic tank rumahnya kurang dari 9 meter dari sumur gali yang artinya dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Apakah tindakan yang tepat harus dilakukan pada kasus tersebut? Ya. 9 meter dikatakan Jelenois bahwa pola pencemar bakteri E. coli itu adalah 10 atau 10 meter, 5 meter melebar, 6 meter menyempit, maka E. coli akan mati. Indikator dari diare itu adalah Escherichia coli. Ya. Kan ini kan intinya kan di situ. Ada septic tank. Berarti kalau begitu sudah jelas kurang dari 9 meter. Ya, simpel pindahkan lokasi resapan karena sudah tidak ada penyebab kedap air kan tidak jadi kondisi tidak kedap jadi ya tim pindahkan lokasi resapan tidak memberi kaporit karena septic ini kan solusi yang tepat terkait dengan bakteri kan bakterinya septic tank itu kalau kaporit mati proses secara aerob di situ di secara anaerob di septic tank menyaring menggunakan seringan pasir tidak mungkin lah membuat instalasi tidak mungkin menutup semuanya dan tidak menggunakan lagi ya memindahkan lokasi resapan tersebut karena ini kurang daripada 9 meter. 28. Sama dengan soal tadi ini, seorang sanitar mendatangi rumah penduduk yang mengalami masalah air bersih pada lokasi rumahnya tidak terdapat jalur PDAM sehingga harus menggunakan sumur gali. Diduga kuat air tersebut mengandung kadar besi yang tinggi. Nah, ini tadi sama tadi mirip soal tadi sehingga kan endapan coklat dan bak mandi. Jadi kalau soal begini mirip studi kasus yang beda sama goalsnya bagaimana? Ya jawabannya karena endapan dan coklat. Ya media filternya apa? Tadi kan ada juga apa proses pengolahannya sama tapi dipakai media filter. Ya pastinya perolate karena tinggi kadar besinya. Ya alat media yang dipakai adalah pastinya perolate. Ya. 29. Seorang sanitarian melakukan pengamatan terhadap pengolahan limbah cair industri. Laporan warga menjelaskan bahwa industri tersebut selama ini membuang limbah cairnya langsung ke badan air. Hasil pengamatan menunjukkan proses pengolahan limbah di industri tersebut antara lain tahap 1 pre-treatment, tahap 2 primary treatment, tahap 3 secondary treatment, tahap 4 treatment treatment, dan tahap 5 select treatment. Masing-masing tahapan tersebut terdapat beberapa proses pengolahan limbah. Apakah jenis reaktor tersebut pada tahap ketiga? Lihat tahap ketiga. Tiap ketiga itu ada pada secondary treatment. Ya kan? Ah, ah. Apa itu terkait dengan apa proses pengolahannya? Iya, pasti jawabannya aktivitas select karena yang tadinya tadi ini di tahap kedua itu atau treatment itu masuk screen, flotation, filtration, treatment filter. Itu semua itu yang masuk di tahap ketiga itu aktivitas select itu aktivitas lumpur itu ada di tahap ketiga atau secondary treatment sama tadi soal-soal yang awal yang terkait dengan secondary treatment jawabnya pasti ada di aktivitas lag karena yang masuk secondary treatment itu adalah aktivitas lag nah, screen tidak masuk eksplorasi tidak masuk pattern tidak masuk aktivitas tidak masuk dia dia proses pertama dan screen itu proses pendahuluan nah itu dia tadi sehingga protase protein tidak masuk yang masuk adalah secondary treatment adalah di sini tadi adalah aktivitas lag jawabannya adalah E. 30. Seorang sanitarian rumah sakit sedang mengambil sampel air limbah untuk pemeriksaan kualitas limbah rumah sakit. Salah satu parameternya akan dilihat kualitas adalah BOD, COD, dan tes kesehatan limbah. Metode pengambilan sampel apakah yang sudah dipakai pada kasus tersebut? Nah ini ada sekali ini jawaban-jawaban absolut. Kalau kita terbiasa apa itu grab sample, composite, interrogate, random, dan stratified, maka yang terkait dengan BOD ini pastinya adalah jawabannya adalah composite sample. Makanya kalau ada sosial begini ada sekalian, mulai sekarang penalaran, oh apa itu grab sample, apa itu composite, yang mana saja interrogate sample. Karena boleh jadi yang muncul soalnya adalah jawabannya adalah grab dari soalnya tadi studi kasusnya terkait dengan grab sampel atau interrogate sampel. Jadi ini adalah jawaban-jawaban asuransinya. Makanya perlu pelajari ini tadi apa yang grab, komposit, dan interrogate. Ini tiga aja ini yang berulang ini. Kalau terkait dengan POCD pastinya adalah komposit sampel misalnya dari studi kasus ini. 31.
Seorang sanitarian memantau proses pengolahan limbah cat secara fisik yang dilakukan pada sebuah industri. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat menyerap bahan tersuspensi dan menyerap pada pori permukaan sehingga mengurangi polutan pada limbah. Pertanyaannya adalah apakah harus pengolahan dimasuk pada kasus tersebut? Ini kan ada kata-kata tersuspensi dan menyerap. Ya, pastinya kata personal menyerap adalah jawabannya adalah absorpsi. Nah, jadi kalau melihat kasus begini ada sekali, mulai sekarang. Apakah ini masuk flotasi? Apa namanya absorpsi? Apa namanya absorpsi? Apa namanya osmosis misalnya? Apa namanya filtrasi atau penyaringan? Sehingga jawaban ini pada kasus begini sifat absolut kita bisa menjawabnya dengan sempurna karena kita lihat klunya terus dan menyerap. Berarti absorpsi jawabannya. Ya, itu dia. Terima kasih. Ada 31 soal. Pas-pas jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Ya.